tetaplah berdoa. Jadi kalimat itu pendek, cuman membuat makna bagi saya secara pribadi adalah bahwa mari kita membawa hati kita, membawa diri kita untuk terus dan terus berdoa. Kita tidak tahu, saya, Bapak Ibu semua, kita semua punya pergumulan yang sama. Mungkin berbeda-beda, ada yang sama dan berbeda. Tetapi firman ini mengatakan mari tetaplah berdoa. Dan malam hari ini saya mengajak untuk Bapak Ibu, mari kita terus berdoa. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk terus berdoa, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk bangsa dan negara. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk membawa hati kita terlebih dahulu di dalam saat teduh. Kita hening sejenak, kita membawa hati kita di dalam doa, kita menyiapkan hati kita untuk doa kita, untuk masuk di dalam doa kita malam hari ini. Mari kita hening sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu terus menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai seluruh hidup kami. Kami berterima kasih Bapa, malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa beribadah melalui ruangan Galilea ini dan melalui ruang Zoom. Kami boleh datang membawa hati kami Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu dan membawa doa malam kami. Mari Tuhan Engkau berkati hati kami dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami dan berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal hingga akhir mau terjadi di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua Bapak Ibu yang hadir. Dan kami juga berterima kasih untuk Pak Hadian yang menyiapkan hati, waktu, dan bahkan seluruh hidup dia untuk mau melayani bersama kami di malam hari ini. Firman yang sudah dia siapkan, biarlah akan memberkati dan meneguhkan kami semua malam hari ini. Mari ya Tuhan, kami memasuk di dalam doa malam ini. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita sanggup berdiri sama-sama. Malam hari ini tema kita sangat menarik ya Bapak Ibu. Tema kita adalah hidup ini adalah kesempatan. Dengan pelayan firman Pak Hadian Tanwir Karat. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Pakailah waktu anugerah-Mu Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu Pak Hadian kami persilakan. Cek. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa untuk terima firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami punya waktu yang Tuhan berikan. Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidup kami, dan kami mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu, kami akan belajar firman Tuhan, kami mau dikoreksi dengan firman Tuhan. Kami mau terus melihat kehidupan kami ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau menjalani hidup kami sebagai anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman-Lah untuk kami. Ajar kami mengerti firman-Mu, menikmati firman-Mu, mengecap setiap kebaikan firman-Mu. Sehingga kami tinggal terus dalam kebaikan-kebaikan-Mu. Kami terus berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik buat hidup kami. Tuhan sungguh baik. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan berfirman-Lah, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami mau terima setiap firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Zoom. Di sini kita ada 15.000 orang. Ada 15.000. Saya juga rindu pada Bapak Ibu yang ada di Zoom. Satu kerinduan yang pasti bisa sedikit terobati ya Bapak Ibu ya, dengan saya selalu noleh ke sana ya, padahal saya di situ ya. Baik. Satu kerinduan untuk bisa terobati adalah bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Sebuah bagian yang sangat menarik dalam tulisan Rasul Paulus dalam surat Galatia kepada jemaat di Galatia. Kita akan melihat Galatia 6 Bapak Ibu. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja menjadi perenungan kita. Galatia 6 ayat 10. Demikian dikatakan, dituliskan oleh Rasul Paulus. Dengan huruf yang besar-besar. Dan itu dikatakan di ayat 11. Kita baca ayat 10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak bagian Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya akan memberikan penegasan di ayat 10 ini, sebuah frase yang penting. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tema kita adalah hidup ini kesempatan. Bapak Ibu, orang seringkali melihat kesempatan itu secara sempit. Orang seringkali melihat kesempatan itu secara sempit. Kesempatan dipahami hanya sebuah jalan untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Kesempatan seringkali hanya dipahami sebagai sebuah waktu untuk menjadi lebih baik. Tetapi mari kita lihat, apa itu yang sesungguhnya ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia? Sama sekali tidak. Paulus menggunakan kata kesempatan Bapak Ibu di dalam
surat Galatia pasal 6 dengan sebuah dasar yang kokoh. Dasarnya adalah menjadi seorang yang merdeka di dalam Kristus. Dan itu surat Galatia. Bapak Ibu, kita akan lihat Galatia pasal 5. Kita mundur sebentar. Galatia pasal 5 ayat 13. Ayat 1 terlebih dahulu. Galatia 5 ayat 1. Dikatakan begini oleh Rasul Paulus. Kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini Bapak Ibu kita melihat Rasul Paulus membicarakan tentang sebuah kesempatan. Itu bukan sekedar soal waktu yang diberikan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kesempatan itu hanya akan dimiliki dan diterima, dialami, dilihat oleh orang-orang yang hidupnya merdeka. Itu yang jauh lebih penting. Apa yang dimaksud dengan orang merdeka, Bapak Ibu, dalam surat Galatia? Rasul Paulus mau mengatakan bahwa orang yang merdeka itu orang yang dipimpin oleh Roh dan bukan dipimpin oleh Taurat kembali. Karena itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 Rasul Paulus menegaskan, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh sehingga engkau berbuah dalam buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, bla bla bla. Sampai penguasaan diri. Ini kunci yang penting. Orang, Bapak Ibu dan saya tidak akan mengerti sebuah kesempatan ketika Bapak Ibu tidak berpikir di dalam pimpinan Roh Kudus. Kesempatan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, bukan. Kesempatan Bapak Ibu dalam persepsi dan pemahaman Rasul Paulus berdasarkan surat Galatia bukan sekedar sesuatu yang datang tiba-tiba, bukan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan mau menunjukkan bahwa kesempatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, orang-orang itulah yang akan menemukan kesempatan. Tidak ada kesempatan bagi orang yang selalu tinggal dalam kesedihan, dalam gerutu, dalam kepahitan-kepahitan. Tidak ada kesempatan bagi orang semacam itu. Dan Rasul Paulus mau katakan, kalau engkau mau melihat kesempatan itu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang tinggal dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan seterusnya, sampai penguasaan diri sebagai pekerjaan pimpinan Roh Kudus. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya. Sebuah hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Seringkali kita menunggu kesempatan seperti orang yang bermalas-malasan. Kok nggak datang-datang kesempatan buatku? Kesempatan itu bukan ditunggu. Tetapi kesempatan itu diwujudkan dengan menjadi orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang terus melakukan kasih, orang yang terus bersukacita, orang yang terus-menerus berdamai sejahtera. Orang yang terus-menerus dalam kelemah lembutan. Orang-orang itulah yang akan melihat dan menemukan, mengalami kesempatan dalam hidup. Orang seringkali menghayati kesempatan seperti orang mancing. Ya, kesempatan di dalam iman Kristen bukan seperti orang mancing, Bapak Ibu. Nunggu berjam-jam bahkan seharian dengan kailnya dia mancing, tunggu kesempatan. Kesempatan tidak begitu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kesempatan itu sesuatu yang
dihidupi. Kesempatan itu sesuatu yang dilakukan bahkan ketika kesempatan itu belum datang. Orang yang percaya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus sudah melakukannya sehingga kemudian kesempatan itu menghampiri hidupnya. Bapak Ibu perhatikan pasal 6 tadi ayat 10. Kembali kita mundur ke pasal 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Artinya semuanya menjadi sebuah kesempatan. Ketika kita mau melakukan perbuatan baik dalam hidup kita, kita terus melakukan yang terbaik, maka akan selalu ada kesempatan dalam hidup kita. Ada banyak orang merasa tidak diberi kesempatan. Kenapa? Karena mereka berpikir kesempatan seperti orang mancing. Kok gak digondol-gondol ikan ini kemana semua? Kok semua yang dimakan sama ikannya pancing sebelah sana? Bukan itu kesempatan. Kesempatan bukan menunggu, tetapi kesempatan adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus melakukan hal-hal yang baik. Bahkan ketika situasinya sangat tidak baik, terus melakukan yang terbaik. Dan kesempatan itu pasti ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita belajar apa yang mau dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6. Tarik napas dulu Bapak ya. Tersengal-sengal karena masker ya, gak apa-apa. Bapak Ibu kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kalau kita mundur ke ayat sebelumnya, ayat 9. 10 dan 9 itu satu bagian yang kuat sekali. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya bahkan ketika situasinya tidak baik, tetaplah berbuat baik. Akan ada sebuah kesempatan. Akan ada sesuatu yang lebih baik. Ketika kita terus memilih untuk berbuat baik, yang datang akan sungguh-sungguh baik, bahkan lebih baik. Ketika kita mau terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, Bapak Ibu ini cara berpikir Rasul Paulus tentang kesempatan. Dan kalau Bapak Ibu melihat perjalanan Rasul Paulus, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia inilah yang dijalani oleh Rasul Paulus. Bahkan ketika Rasul Paulus keluar masuk penjara, ya, kemudian menggunakan haknya sebagai seorang warga negara Roma. Dia masuk dipindahkan penjara satu ke penjara yang lain sampai kemudian dibawa ke penjara Roma. Apa yang dia katakan? Ini kesempatan. Ini kesempatan untuk aku bisa menyampaikan Injil kepada Kaisar. Bapak Ibu lihat, kesempatan bagi Rasul Paulus bukan menunggu. Kesempatan bagi Rasul Paulus adalah melakukan dan melakukan. Terus melakukan, bukan menunggu. Bapak Ibu dan saya seringkali menghayati kesempatan sebagai sebuah hal yang kita tunggu. No. Rasul Paulus mengatakan bukan. Kesempatan itu ketika kita terus memilih Tuhan. Kita terus memilih Roh Kudus untuk memimpin kita. Bahkan ketika situasi hidup kita begitu berat, begitu sulit, begitu gelap, kita tetap memilih, Tuhan pimpin aku. Tuhan ajar aku melakukan yang terbaik. Itulah kesempatan. Tidak ada kata terlambat dengan demikian. Karena kita terus melakukan yang terbaik dan yang terbaik. Kesempatan tidak ditunggu, tetapi kesempatan itu dijemput. Ya, itulah yang terjadi dengan Rasul Paulus. Itulah yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, Galatia pasal 6, di dalam bagian Galatia ini bagaimana Rasul Paulus berulang kali
berbicara tentang kemerdekaan. Pasal 5 bicara tentang kemerdekaan dengan terus menerus. Jangan hidup seperti orang di dalam hukum Taurat yang sedikit-sedikit menghakimi. Oh, enggak sunat. Oh, orang yang tidak tahir, orang yang najis, orang yang dan sebagainya. Itulah persoalan yang ada di jemaat Galatia. Dan Rasul Paulus mengatakan orang-orang yang demikian, orang-orang yang sibuk dengan hukum Taurat adalah orang-orang yang tidak akan pernah menemukan kesempatan. Tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang melihat segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dalam pimpinan Roh Kudus, dia terus melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, dia akan mengalami datangnya kesempatan itu. Saya tidak tahu apa yang hari ini menjadi pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang itu sedang sakit. Mari kita lihat. Bagaimana cara kita melihat? Apakah kita melihat bahwa Tuhan tetap bersama kita dan kita akan tetap melakukan yang terbaik? Sehingga kita bisa mengalami kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan-kesempatan yang terbaik. Ketika kita memilih untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Semuanya kembali pada cara pandang kita. Dipimpin oleh Roh Kudus itu menghadirkan cara pandang yang sangat positif. Bukan negatif. Orang yang cara pandangnya negatif tidak akan pernah melihat kesempatan. Dan itu yang dikatakan Rasul Paulus, orang yang merdeka. Orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang melihat segala sesuatunya dalam perspektif Allah. Dia akan melihat segala sesuatunya menjadi kesempatan. Tetapi terbalik ketika orang melihat hidup ini dengan ukuran-ukuran hukum Taurat dan menghakimi. Maka dia tidak akan pernah melihat kesempatan. Karena dia sibuk menghakimi orang lain. Betul kan? Orang sibuk melihat yang negatif. Dia nggak akan pernah melihat kesempatan. Karena kesempatan hanya akan dilihat oleh orang-orang yang punya kacamata positif. Jadi yang minus gantilah dengan positif. Ini sesuatu yang menarik. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Rasul Paulus mau mengatakan, jangan bicara kesempatan seperti orang yang mancing, seperti orang yang menunggu dan menunggu. No. Kesempatan tidak pernah diberikan Allah pada orang yang menunggu dan bermalas-malasan. Tidak pernah. Bapak Ibu bisa lihat di dunia ini. Kesempatan itu diberikan pada orang-orang yang terus dan terus positif dan berjuang. Betul kan? Orang yang terus bermalas-malasan, orang yang terus menunggu, orang yang menghayati hidupnya mengalir saja. Orang yang menghayati hidupnya seperti orang mancing. Mohon maaf kalau ada yang hobi mancing. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah menemukan kesempatan. Kenapa? Ya, karena mereka tidak pernah siap untuk menerima kesempatan dari Tuhan. Ketika dia berpangku tangan, kok nggak datang-datang? Kita diajak oleh Rasul Paulus Bapak Ibu untuk belajar, melihat kehidupan ini dengan cara yang positif. Kita diajak melihat kehidupan ini dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga segala sesuatunya kita lihat dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Mari kita lihat Galatia 5, pasal 22 dan 23. Tentang buah roh. Orang yang punya cara pandang dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang memandang hidup ini dengan kasih. Orang yang memandang hidup ini dengan sukacita. Orang yang memandang hidup ini dalam damai sejahtera. Orang yang memandang hidup ini dengan kesabaran. Orang yang memandang hidup ini dengan kemurahan. Orang yang memandang hidup ini dengan kebaikan. Orang yang memandang hidup ini dalam kesetiaan. Orang yang memandang hidup ini dalam kelemah lembutan. Orang yang memandang hidup ini dalam penguasaan diri. Dialah orang-orang yang menemukan kesempatan. Orang-orang yang diberi oleh Tuhan kesempatan.
Untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Lakukan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara pandang yang positif. Hari ini mungkin ada keluarga kita yang sakit. Mungkin ada keluarga kita yang mulai putus asa. Mungkin ada anak-anak kita yang gelisah tentang jalan masa depannya. Marilah kita menjadi orang-orang yang hadir dengan cara pandang yang positif. Kita mengasihi mereka. Kita penuh damai sejahtera. Kita penuh kelemah lembutan. Kita penuh kesabaran. Untuk menolong mereka. Melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita ikut terlarut dalam persoalan yang terjadi. Ketika ada orang-orang yang kita kasih, mereka sedang berputus asa dan kemudian kita ikut masuk dalam keputusasaan. Gak akan ada lagi kesempatan. Karena kita sedang menghancurkan segalanya. Dan ketika kita menghancurkan segalanya, Tuhan sedang menangis. Kenapa engkau tidak melihat aku yang memberi kesempatan kepadamu? Kalau hari ini Bapak Ibu Tuhan masih memberi kita hidup. Karena Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya melihat segala sesuatunya dengan positif. Dan ketika kita memandangnya dengan positif. Seperti pimpinan Roh Kudus dalam buah roh. Bapak Ibu akan menemukan kesempatan demi kesempatan. Bapak Ibu akan juga menghadirkan kesempatan untuk orang lain. Kita bersyukur. Malam ini kita boleh menikmati firman Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur merenungkan bagian ini. Saya diingatkan oleh Tuhan. Saya sendiri diingatkan oleh Tuhan. Kesempatan itu bukan sesuatu yang kamu tunggu. Kesempatan itu sudah diberikan Tuhan. Sekarang bagaimana kamu memandang kesempatan itu? Maukah engkau tinggal dalam kesempatan itu? Atau kamu berpaling dari kesempatan yang Tuhan berikan? Dan kamu melupakan kesempatan itu karena kamu berpaling. Berpaling kepada keputusasaan, berpaling kepada kepahitan, berpaling kepada kegagalan-kegagalan, berpaling kepada kemarahan, berpaling pada kekerasan hati, semua yang menjadi lawan buah roh. Itu menjadi cara kita berpaling dan itu semua membuat buah roh itu menjadi sirna dalam hidup kita. Kalau buah roh mengatakan kasih, sukacita dan seterusnya, maka ketika kita berpaling dari itu semua, maka yang terjadi adalah bukan kesempatan. Ketika kita berpaling dari kasih, maka yang muncul adalah kebencian. Ketika kita berpaling dari sukacita, maka yang hadir adalah duka cita. Dan tidak ada kesempatan di sana. Jangan pernah berpaling, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berpaling dari pimpinan Roh Kudus di hati kita. Roh Kudus memimpin kita untuk bersukacita, untuk kasih, damai sejahtera, dan seterusnya. Jangan berpaling dari semua itu. Maka kita akan melihat kesempatan. Kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kegagalan bukan membuat kita berpaling. Tetapi kegagalan membuat kita mesti melihat kesabaran. Kalau ada kebencian, adalah sebuah kesempatan kita. Kalau ada orang yang membenci kita, adalah sebuah kesempatan kita untuk mengasihinya. Kalau ada orang yang begitu kasar kepada kita, itu kesempatan buat Bapak Ibu dan saya untuk tinggal dalam kelemah lembutan. Kalau ada godaan, ada tawaran untuk kita meninggalkan Tuhan, itu kesempatan kita untuk menguasai diri. Lihat, itu yang dikatakan Rasul Paulus. Ketika saya menemukan hal ini, ketika saya merenungkan bagian ini dan saya berkata dalam hati saya, wow, Tuhan begitu baik. Tuhan gak pernah tidak baik. Tuhan selalu baik. Ketika orang membencimu, kesempatanmu untuk mengasihi. Ketika orang kasar, kesempatanmu untuk lemah lembut. Dan itu semua sangat
penting dan hal yang paling indah dalam hidup kita. Tadi Kak Alicia berkata, tetaplah berdoa. Kenapa dikatakan oleh Rasul Paulus tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika? 2 Tesalonika, 1 Tesalonika 5. Kalau Bapak Ibu masih ingat, itu adalah slogan tim doa GKI Kejayan sekian puluh tahun yang lalu. Dengan sebuah logo, orang yang sedang berdoa, tangan yang berdoa, dan berwarna seperti api sebagai sebuah semangat. Dan bertuliskan di sana, constantly pray. Tetaplah berdoa. Apa artinya tetaplah berdoa? Jangan berpaling dari Tuhan. Itulah berdoa. Jangan berpaling dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berpaling dari hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau Tuhan tidak pernah berpaling dari hidup Bapak Ibu dan saya, dan lalu kita berpaling, maka kita sedang melupakan Tuhan. Maka kita akan masuk dalam arus dunia ini, kita akan masuk dalam arus keputusasaan, kita akan masuk dalam arus kesedihan. Dan percayalah, tidak ada kesempatan di sana. Karena tidak ada kesempatan untuk orang yang berputus asa. Tidak ada kesempatan untuk orang yang bersedih. Tidak ada kesempatan untuk orang-orang yang keras hati. Tidak ada kesempatan. Kalau hari ini kita sedang berpaling dari Tuhan, kembalilah melihat pada Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Melihat semuanya dalam kacamata Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, berdoalah secara pribadi. Apakah malam ini kita sedang berpaling dari Tuhan? Kalau hari ini, kalau malam ini Bapak Ibu sedang bersedih, kalau malam ini Bapak Ibu sedang berputus asa, kalau malam ini Bapak Ibu sedang dalam kepedihan, mari kita berpaling pada Tuhan. Tuhan sedang berkata malam ini kepada kita, aku memimpinmu. Aku memimpin dengan rohku di dalam dirimu. Supaya engkau kasih, engkau tinggal dalam kasihku. Engkau tinggal sebagai orang-orang yang bersuka cita. Engkau tinggal dalam damai sejahtera. Engkau tinggal dalam kelemah lembutan. Engkau tinggal dalam kesetiaan. Aku sedang melihat kepadamu. Lihatlah. Lihatlah Tuhan. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap sama baik. Berdoalah secara pribadi. Datanglah pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sungguh baik. Tuhan tetap yang termanis dalam hidup kami, sekalipun hidup kami ini penuh dengan hal yang mungkin pahit hari ini. Ada banyak hal yang menjadikan kami pahit. Ada hal yang mungkin menjadikan kami tawar hati. Tapi Tuhan, hari ini, malam ini kami kembali pada firman-Mu. Kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami orang-orang yang merdeka. Kami orang-orang yang punya kuasa, punya kekuatan untuk menghadapi segala hal yang berat dalam hidup kami. Karena Tuhan sungguh tetap baik. Tuhan menyertai kami. Tuhan tetap yang termanis dalam hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan doa malam ini. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom,
Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, hamba-Mu sungguh bersyukur. Tuhan boleh pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, malam ini kami tidak akan berpaling dari Tuhan. Kami mau memandang kasih-Mu, kami mau memandang sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri. Tuhan, kami mau lihat itu semua. Karena Tuhan pimpin kami ke sana. Tuhan bawa kami ke sana. Mampukan kami Tuhan untuk mengalami kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah memberkati kita malam hari ini. Mari kita menyanyikan pujian yang sungguh juga memberkati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita menyanyikan lagu ini, bait demi bait. Kita menyikapinya dengan sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
dan jadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Malam hari ini kita akan berdoa yang pertama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia. Secara khusus untuk kita di kota Yogyakarta, di waktu-waktu yang akan datang kita akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesparawi. Dan juga tentunya kita berharap untuk semua aspek kehidupan berbangsa bernegara kita boleh terus Tuhan tolong untuk kita berjuang bersama. Pembangunan di berbagai aspek dan juga terus upaya untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Juga kita akan berdoa bagi setiap pribadi yang diberi kesempatan oleh Tuhan, tetapi mungkin dalam berbagai keadaan kehidupan kita terhalang pandangan kita oleh karena keadaan di sekitar. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengambil hening secara pribadi. Mari menaikkan syafaat kita bagi Tuhan. Bawa kepada Tuhan di dalam doa kita untuk pembangunan dalam aspek pendidikan, pembangunan infrastruktur. Ada banyak anak-anak bangsa ini yang terus membutuhkan pendidikan untuk memajukan kehidupan bangsa ini. Tetapi oleh karena berbagai kondisi kehidupan, mereka belum bisa mengakses pendidikan itu. Ada banyak daerah di negara kita ini yang belum terhubung, kesulitan. Tidak ada jalan yang cukup baik untuk dilalui sebagai sarana transportasi, sehingga berbagai kebutuhan hidup begitu sulit untuk didapatkan. Ada banyak orang di negara ini yang belum bisa mengakses fasilitas kesehatan oleh karena ketiadaan fasilitas. Ada berbagai macam penyakit oleh karena kekurangan gizi dan juga kurangnya kesehatan di tempat tinggal mereka. Yesus, kami menyerahkan kehidupan mereka. Ada saudara-saudara kita yang hidup tidak harmonis
oleh karena perpecahan yang mengatasnamakan kepentingan tertentu, termasuk agama. Mereka hidup dalam penderitaan oleh karena permusuhan. Yesus, damaikan mereka. Ada saudara-saudara kita yang terdampak oleh karena cuaca ekstrim, hujan yang mendatangkan banjir dan menelan korban di berbagai daerah di Indonesia. Yesus, kami berikan mereka. Tuhan Allah kami, inilah kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Anugerahkanlah kami semangat untuk tidak jemu-jemu mengusahakan kebaikan. Biarlah kami hidup sebagai pribadi-pribadi yang sungguh menghidupi semangat kemerdekaan itu, karena Tuhan sendiri mengundang kami sebagai pribadi yang merdeka. Maka biarlah oleh karena hikmat yang dari Tuhan, kami mengusahakan hidup sebagaimana orang yang dipimpin oleh Roh, dan kiranya buah-buah Roh itu menjadi nyata di dalam setiap upaya kami. Kami bukan pribadi yang menunggu kesempatan, tetapi kami mengusahakannya, termasuk ketika kami berupaya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota, bagi negara di mana kami berada. Kami mohon hikmat Tuhan bagi setiap orang yang terlibat di dalam pemerintahan negara kami, dari tingkat daerah sampai pada pusat. Kami terus memohon kiranya pemerintah kami diberi hikmat juga keberanian untuk memihak kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Kami berdoa bagi kota kami, Yogyakarta, yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pesparawi. Kiranya kota ini boleh menjadi rumah yang ramah, yang kondusif, yang menjadi tempat di mana kami bersama-sama menyambut saudara-saudari kami dari berbagai daerah di Indonesia. Dan di dalamnya puji-pujian yang dinaikkan bagi Tuhan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Saat ini mari kita mendoakan setiap pribadi yang kita kenal, pribadi yang kita cintai. Mari kita mengingat bagi mereka yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Mari kita ataupun kita membawa orang-orang terkasih kita yang berduka, kehilangan orang yang terkasih, yang selama ini menjadi penolong, menjadi sahabat, menjadi pasangan, menjadi anak, menjadi saudara. Yesus.
mari kita membawa orang-orang terkasih kita, atau mungkin kita sendiri, yang kecewa, yang marah, yang menangis oleh karena situasi kehidupan ada di luar kendali dan sungguh mendatangkan perasaan yang mengguncang. Mari kita datang kepada Tuhan membawa harapan, penantian, pergumulan, perjuangan kita, ataupun perjuangan orang-orang terkasih kita. Yesus Kristus, sahabat kami yang setia. Kami tahu Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami juga tahu dan ingin terus mengingat bahwa Roh Penghibur, Penguat, itu Tuhan sudah anugerahkan dan Tuhan terus bekerja di antara kami. Kami datang ya Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan sendiri mengenal di dalam hati kami, bahkan untuk setiap doa yang tidak terucap, untuk setiap doa yang kami tahan, untuk setiap doa yang mungkin kami malu mengucapkannya. Engkau mengenal kami Tuhan. Kami juga terus datang sebagai gereja-Mu, sebagai GKI Gejayan. Kiranya kami hidup sebagai persekutuan orang yang tetap berdoa. Kami tidak berpaling, tetapi justru kami terus mau datang kepada Tuhan. Sehingga di tengah kehidupan, kondisi apapun itu, juga di dalam segala tantangan untuk pelayanan, kami boleh terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka kami tidak akan kehilangan, kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan merasa bahwa kami kehabisan energi, tetapi spirit kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan dari Pak Hadian. Mari Bapak Ibu kita bersama berdiri. Kita arahkan hati kita, hidup kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Kita arahkan hidup kita kepada Tuhan yang tidak pernah berpaling dari hidup kita. Ketika Dia memandang hidup saudara, Dia memberkati saudara. Terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Allah sumber segala yang baik. Allah yang selalu turut campur tangan dalam hidup saudara. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Allah yang menyertai itu memberi damai sejahtera di dalam putranya Yesus Kristus yang menguatkan iman dan pengharapan saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam sukacita dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan.
turunlah semua itu atas saudara. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu diminta untuk saat hening, saat teduh sebentar. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pelayanan doa pribadi. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, di dalam Zoom ada Pendeta Osa dan Pendeta Rima. Ya, hanya berdua. Ya, hanya Pendeta Osa dan Pendeta Rima yang ada. Untuk itu, untuk yang di Zoom, Bapak Ibu, saya serahkan kepada tim yang akan mengatur. Jika Bapak Ibu yang mau minta didoakan secara pribadi, akan dimasukin di dalam backout room oleh tim kami dan akan dilayani oleh Pendeta Osa dan Pendeta Rima, khusus yang ada di Zoom. Dan Bapak Ibu yang ada di ruangan ibadah, di sini secara khusus ada Pendeta Hadian, dan Pendeta Hadian akan membantu Bapak Ibu yang akan secara khusus mau dimintakan doa secara pribadi. Demikian Bapak Ibu, doa malam kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi hari Rabu besok Bapak Ibu untuk doa pagi, hari Rabu 15 Juni jam 6:30 pagi di Taman Eden. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya ya? Mic-nya sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Hari ini pendeta yang bisa melayani baru Pendeta Rima. Jadi nanti dilayani oleh Pendeta Rima satu-satu ya. Terima kasih. Grafik card-nya nggak mau display lagi.
Misi, silakan Bu Yulia. Kak Yulia bisa join ke room Bu 5. Shalom, Kak Yulia. Cek, cek. Oke, Pak Petrus bisa mendengar suara saya, Pak Petrus? Kau dengar bisa ya, saya dengar. Oh iya, Baliknya ya, bisa dengar nggak? bisa dengar Pak Petrus. Pak Petrus, saya kirim ini Iya, ya, ya. undangan untuk masuk ke room Pendeta 5. Oke, bisa klik join, Pak. Ya, pakai join ya. Iya, Ya, join. siap. Makasih. Shalom. Ini Kak Bepi, Bapak Bepi ya? Oke.
Shalom, Kak Yulia. Silakan Kak. Silakan Kak, masuk lagi. Shalom, Kak Yulia. Iya, silakan Kak Yulia. Saya kirim undangannya lagi.